Merdeka! Merdeka! Hari ini kami ingin membacakan pernyataan sikap politik konsolidasi Barisan Nasional yang terdiri dari kawan-kawan yang mewakili 27 organisasi dan para tokoh kaum nasionalis BK. Untuk selanjutnya saya minta dari kanan kiri, saudara silakan. Pernyataan sikap politik konsolidasi Barisan Nasional terdiri dari perwakilan 27 organisasi dan para tokoh kaum nasionalis BK. Sebagai bangsa dan negara, pada tanggal 17 Agustus 2024, Indonesia telah memasuki usia yang ke-79. Dengan usia yang diharapkan cukup matang ini, sebagai negara, Indonesia seharusnya sudah semakin memantapkan lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif sebagai lembaga negara yang semakin berdiri kokoh dalam menopang pilar-pilar konstitusi negara Indonesia sebagai negara hukum, bukan negara kekuasaan, bukan pula negara otoritarian, tetapi negara demokrasi yang berdasarkan pada Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Juga bukan pula negara dengan sistem monarki, di mana kekuasaan seorang raja dapat mewariskan kepada putra mahkota berdasarkan pilihan dan kehendaknya. Indonesia adalah sebuah negara di mana kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Penyelenggaraan negara wajib dijalankan dalam koridor Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Dalam perkembangannya, Jokowi sebagai presiden, sebagai kepala pemerintah yang juga kepala negara, semakin menunjukkan watak, karakter, dan wajah aslinya yang lebih pantas dinobatkan sebagai perusak peradaban kehidupan berbangsa, bernegara, dan berkonstitusi, perusak demokrasi, pemimpin tanpa moral dan nilai kenegarawanan, pro korupsi, kolusi, dan nepotisme, musuh cita-cita reformasi 1998. Bahkan ia lebih tampil sebagai pemimpin yang haus akan kekuasaan, yang menghalalkan segala cara untuk membangun dinasti sebagaimana seorang raja dalam kerajaan yang dibangunnya secara perlahan, bertahap, tetapi pasti. Oleh karenanya, penyalahgunaan kekuasaan yang sangat destruktif dan jauh dari amanat para pendiri bangsa dan cita-cita kemerdekaan 1945 dilakukan dan diterapkan dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan negara dalam kewenangannya sebagai Presiden RI, penguasa tertinggi di Republik ini, di mana kebusukan ini sejak awal ditutupi secara rapih dan ditingkatkan intensitas pencitraan diri sebagai presiden pro rakyat kecil dan tampil sebagai seorang patriot bangsa, seakan pembawa Indonesia yang kelak lewat tangan kekuasaannya bakal menjadi sebuah negara super kuat atau disilahkan Indonesia emas pada tahun 2045. Secara demonstratif, Jokowi pun melakukan politik belusukan dengan pakaian dan tampilan yang sangat sederhana, membohongi dan membodohi mayoritas rakyat bawah dengan menghadirkan pembangunan infrastruktur luar biasa lewat proyek hutang super besar yang dalam catatan selama Jokowi berkuasa membuat hutang negara naik sekitar 6.000 triliun rupiah atau bertambah sekitar 230% selama Indonesia berdiri. Hutang super besar ini sangat membebani masa depan rakyat Indonesia. Memang
selama ini bagi mayoritas masyarakat seakan Indonesia dalam keadaan baik-baik saja sebagai hasil dari gula-gula politik istana yang atas nama diri Jokowi sebagai presiden menyuap rakyat melalui bantuan sosial ala Joko Widodo, terutama lapisan masyarakat bawah dan juga menengah bawah yang jauh dari kemampuan membaca apa yang sebenarnya terjadi terhadap masa depan Republik Indonesia yang seharusnya merdeka sepenuhnya. Sebagaimana amanat Trisakti, berdaulat di bidang politik, berdikari dan mandiri di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang kebudayaan. Semua ini sekarang semakin terkuak lewat data yang memaparkan berbagai penyimpangan, kebohongan, dan kelicikan seorang Jokowi yang sesungguhnya. Presiden perusak peradaban berbangsa dan bernegara yang telah jauh menyimpang dan melenceng dari amanat para pendiri bangsa dan cita-cita Indonesia merdeka 1945. Berikut adalah catatan yang sepenuhnya dapat dipertanggungjawabkan oleh pakar di Barisan Nasionalis, Dr. Faisal Basri dan Dr. Antoni Budiawan, dan disepakati oleh seluruh anggota Barisan Nasionalis yang bertanggung jawab membuat pernyataan sikap politik ini. Berikut adalah rentetan inkonsistensi, pembohongan, dan pelanggaran sejumlah peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Jokowi. Sumpah Jokowi yang akan melaksanakan Trisakti secara murni dan konsekuen, berikut nawacita dan revolusi mental telah gagal total. Bahkan tidak diperdulikan yang berujung dengan menghasilkan realita yang jauh dari harapan dan sebaliknya. Janji SMK sebagai mobil nasional kebanggaan bangsa tidak terbukti, tidak terwujud, dan ternyata hanya merupakan kampanye politik pribadi yang masuk dalam ranah pembohongan publik yang serius. Penetapan 215 proyek strategis nasional atau PSN lewat Peraturan Presiden Nomor 3/2016 melanggar konstitusi dan berdampak merugikan rakyat secara serius. Revisi Undang-Undang KPK tahun 2019 telah digunakan Jokowi untuk menjadi alat kekuasaannya dengan cara menyandera dan mengintimidasi para pelaku kasus korupsi untuk dijadikan alat politik atau politik sprindik dalam upaya mengakumulasi kekuasaannya. Undang-Undang Cipta Kerja yang telah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi dengan sengaja diterbitkan kembali melalui Perpu Cipta Kerja yang jelas-jelas merupakan pembangkangan konstitusi seorang presiden. Hanya dengan alasan manipulatif berkaitan dengan faktor kegentingan memaksa akan ada krisis ekonomi global yang faktanya tidak pernah ada. Pelaksanaan dan penjabaran Undang-Undang IKN yang dilakukan oleh Jokowi merupakan perampasan lahan, tanah adat, hak ulayat rakyat yang secara sadar dialihkan Jokowi untuk kepentingan oligarki, pemilik modal. Dengan hak pengelolaan 190 tahun, langkah politik Jokowi ini berpotensi melahirkan sebuah desain negara dalam negara, di mana para oligark sebagai penguasa negara baru ini. Cawe-cawe presiden dalam pelaksanaan pemilu Pilpres mencatat sejumlah pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Jokowi, antara lain pembiaran kasus pelanggaran etika dan moral Anwar Usman, Ketua Mahkamah Konstitusi saat itu,
penyimpangan APBN untuk bansos secara terstruktur, sistematis, dan masif. Jokowi secara sadar dan sengaja melakukan praktek nepotisme yang telah mendorong Gibran berhasil menduduki calon wakil presiden RI 2024-2029 lewat dorongan kekuasaannya, power abuse, berlanjut dengan upaya membiarkan terjadinya kisruh atau kekacauan konstitusi demi meloloskan Kaisang yang terbukti sebagai sosok penyebab timbulnya gelombang amarah masyarakat yang mengancam integritas bangsa. Dengan mencermati catatan sejumlah berbagai pelanggaran di atas, maka kami, para tokoh dan organisasi yang tergabung dalam Barisan Nasionalis menyatakan bahwa Jokowi sebagai presiden tidak pantas dan tidak layak lagi bertindak sebagai kepala pemerintah dan kepala negara Republik Indonesia. Selanjutnya, kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto, kami minta untuk tidak lagi melanjutkan berbagai pelanggaran peraturan perundang-undangan yang telah dilakukan oleh Jokowi. Kami menuntut agar Presiden terpilih Prabowo Subianto menjalankan konstitusi sepenuhnya dan dengan tegas berantas korupsi tanpa pandang bulu, termasuk kasus-kasus yang melibatkan presiden dan keluarga serta para kroninya. Jakarta, 28 Agustus 2024. Merdeka! 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 Selanjutnya kepada seluruh warga rakyat Indonesia kami cintai, sebarkanlah apa yang telah kami nyatakan sebagai sikap dan ketegasan kami dari Barisan Nasionalis Indonesia. Terima kasih.